Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Usikum wa iya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sebuah nikmat iman Islam sehingga kita bisa menjalankan yang namanya rutinitas setiap tahunnya puasa Ramadan. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketakwaan marilah selalu kita eratkan dalam diri kita untuk selalu kita pegang dalam kehidupan kita sehingga kita termasuk orang-orang yang betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diragukan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya la nabiyya ba'dah, nabi yang selalu mencintai kita, nabi yang selalu mencari kita waktu di mahsyar nanti, yaitu nabi yang selalu bilang aina ummati, aina ummati, aina ummati, di mana umatku, di mana umatku, dan di mana umatku. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita di dunia ini kita harus tahu hakikat hidup. Hakikat hidup yaitu yang pertama kita harus mengenal sang pencipta yaitu Rabb kita. Siapakah Rabb kita, siapakah ilah kita, harus kita cari, harus kita kenal dulu. Sebelum mengenal yang lainnya, yang pokok adalah mengenal Rabb, yaitu mengenal ilah, mengenal sang pencipta yang menciptakan kita semuanya. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kisah, yaitu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam pencarian Tuhan, dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai 78 diceritakan bahwa ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam dalam pencarian Tuhan, dia mencari Tuhan kemana-mana. Sampai tibalah waktu malam dia melihat bintang. Di sana dia melihat bintang, kemudian dia mengatakan itulah Tuhanku. Ketika bintang hilang, dia mengatakan dalam dirinya itu bukan Tuhanku, karena Tuhan tidak akan hilang. Kemudian malam berikutnya dia mencari Tuhan berikutnya, yaitu apa? Mencari atau melihat bulan. Ya, dalam pencarian melihat atau mencari Tuhan itu dia melihat bulan yang malam keduanya. Disitulah dia melihat bulan, kemudian dia mengatakan itulah Tuhanku. Dan waktu itulah dia melihat bulan, kemudian dia meyakini bahwa Tuhannya adalah bulan, tapi keesok harinya adalah hilang, bulannya hilang. Maka di pagi hari itu dia melihat matahari. Dia mengatakan dalam hatinya, inilah Tuhanku, karena lebih akbar, lebih besar daripada bintang dan bulan. Maka dia meyakini dalam dirinya matahari adalah Tuhan, Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Tetapi apa yang terjadi di sore harinya hilang lagi. Maka dia mengatakan Tuhan tidak akan hilang. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan hidayah dari Allah, yaitu sebuah ilham, yaitu dalam keyakinannya dia bisa menemukan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia membuktikan dalam percakapannya dengan Allah
dia meminta kepada Allah untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencari 4 ekor burung. Mencari 4 ekor burung, kemudian dipotonglah burung tersebut, ya, diminta oleh Allah. Kemudian dia potong atau beliau potong burung tadi, kemudian sama Allah diminta untuk ditaruh di 4 bukit. Setelah dipotong tadi sama Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan untuk menaruhnya di 4 bukit, ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi jauh dari 4 bukit tersebut. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memanggil si burung tadi. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memanggillah burung tadi. Kemudian yang tadi sudah mati burungnya, sudah terkoyak-koyak tubuhnya, kemudian kembali lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan hidup. Maka bertambahlah keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Allah itu ada. Allah itu ada, ya, bukan suatu yang bohong. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang menanya siapakah Allah, maka kita tentunya kalau tidak belajar tentang dinul Islam akan bingung. Mungkin kita hanya menjawab kepada putra-putri kita yang menanya siapakah Allah, ya, siapakah Sang Pencipta, kita akan mengatakan jawabannya adalah Tuhan. Atau mungkin sebaliknya, siapakah Tuhan? Jawabannya adalah Allah. Tapi kalau menurut dalil, ya, dalam Al-Quran sudah jelas, ya, siapakah Allah, di sana sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Ikhlas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad, Allahus shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah ya Muhammad, huwallahu ahad, Allah itu satu, esa. Jadi tidak 2, tidak 3, tidak 4, tidak 5, ya. Tidak Tuhan Bapa atau mungkin Tuhan Dewa Siwa atau Wisnu, bukan. Tapi Allah itu satu, yaitu Allah, ya. Tuhan itu satu, yaitu Allah tadi. Ahad itu satu, yaitu Allah. Ya, kalau misalkan lebih dari satu berarti itu bohong. Ya, itu kebohongan. Itu bukan Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, Allahus Shomad. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Jadi semua makhluk itu mintanya kepada siapa? Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah itu tidak mempunyai ibu dan tidak mempunyai anak, dan juga tidak mempunyai bapak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, nggak ada. Semuanya itu dalam keadaan apa? Di bawah kendali Allah. Itu yang pertama dalilnya. Siapakah Allah? Jawabannya surat Al-Ikhlas. Ada lagi dalam surat Al-Quran, ya, dalam Al-Quran, ya, surat yaitu dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa. Wa ilahukum, Tuhanmu ataupun sembahamu, ilahukum, ilahu wahid, adalah satu. La ilaha illa huwa. Ya, la ilaha illa huwa maksudnya apa? Tidak ada ilah kecuali dia Allah. Itu dalil yang kedua. Jadi hakikat kehidupan yang pertama itu adalah mencari Sang Pencipta dulu. Jadi waktu kita dilahirkan, ya, waktu kita kanak-kanak, kemudian remaja dan sebagainya, ya. Waktu kanak-kanak atau mungkin menjelang remaja itulah kita harus dikenalkan oleh orang tua kita
siapakah Rabb kita, siapakah ilah kita. Itu yang penting itu, yaitu tentang tauhid, tentang akidah dulu. Nanti baru dikenalkan dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, setelah kita itu mengetahui Allah, ya, sudah tahu siapakah Tuhan kita, baru nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita sebuah janji. Kalau kita sudah tahu kepada Allah siapakah Tuhan kita, yaitu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala untuk memegang janji, ya. Setelah kita tahu Allah, maka kita disuruh oleh Allah untuk memegang janji dalam surat, yaitu Al-Qur'an yang berbunyi innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu janji kita. Ya, setelah kita mengenal Allah, maka kita harus berjanji bahwa inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, sungguhnya ibadahku, wa mahyaya, sungguhnya kehidupanku, wa mamati, sungguhnya kematianku, lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah. Jadi semua aktivitas kita itu hanya ingin mendapatkan ridha Allah, karena Allah. Karena tadi yang pertama kita sudah mengenal Allah, sudah tahu siapa Tuhan kita, yaitu Allah. Setelah tahu Tuhan kita, yang kedua adalah apa? Janji kita kepada Allah untuk apa? Melaksanakan aktivitas kita, dari sholat kita, ibadah kita, kemudian hidup kita, mati kita, itu untuk Allah. Yang ketiga, yaitu apa? Setelah kita berjanji dengan Allah, ya, segala aktivitas kita, maka kita harus iman, ya, mengimani Allah. Sebagaimana hadis yang berbunyi, mahwal iman al-imanu an tu'minu billah wa malaikah wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarih. Ya. Jadi yang pertama, setelah kita itu mengetahui siapa Allah, kemudian sudah berjanji kepada Allah, yang ketiga adalah kita harus beriman kepada Allah, yaitu iman kepada rukun iman tadi, yaitu iman kepada Allah, malaikatnya, kemudian kitab-kitabnya, kemudian rasul-rasulnya, kemudian kepada yaumul akhir, ya, kemudian beriman kepada qadar baik dan buruk. Yang nomor 4, ya, setelah kita iman, maka kita mengaplikasikan, menerapkan, ya, atau melaksanakan iman kita dengan apa? Rukun Islam. Gimana dalilnya? Bunyal Islamu anta syahada ilaha illallah. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Ya. Ini aplikasinya. Jadi setelah kita tadi beriman, ya, kepada Allah, baru kita aplikasikan dengan apa? Rukun Islam. Yaitu apa? Syahadat dulu, ya, 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kemudian iqamis shalah, mendirikan salat, wa atuz zakah, dan melaksanakan zakat, wa tasawmu Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan, wa tuhujjal baita man istata'a ilaihi sabila, dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Ini harus kita laksanakan 5 ini, karena ini kewajiban bagi seorang Islam, kecuali yang nomor 5 bagi yang mampu hajinya tadi. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi hakikat kehidupan, ya. Sebelum kita mengenal apapun di dunia ini, maka yang paling kita kenal 4 pokok tadi. Ya, kalau kita pengen nadkhulul jannah, kalau kita pengen masuk surga, 4 pokok ini kita aplikasikan atau kita laksanakan. Rangkumannya adalah, yang pertama tadi adalah mengenal Allah dulu. Kemudian yang kedua, melihat janji Allah, ya, janji dalam Al-Qur'an tadi, janji kita kepada Allah, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ketiga, baru beriman, ya. Yang keempat, yaitu berislam, melaksanakan rukun Islam, ya. Setelah itu insya Allah dalam kehidupan kita insya Allah barokah, ya, penuh dengan kemudahan dan sebagainya. Karena kalau orang itu punya iman, ya, dalam keadaan apapun dia, ya,
pasti hidupnya tentram, kemudian barokah. Karena sesuatu yang senang pasti dia syukuri, sesuatu yang tidak senang atau bencana misalkan pasti dia sabar. Itu ciri orang berislam, orang yang beriman atau orang Islam, yaitu apa? Mensyukuri dan sabar kuncinya. Seperti itu dari saya. Kalau misalkan ada benarnya dari Allah, ya, kalau ada salahnya itu dari ucapan saya pribadi. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.